Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Chandranaya, Jalan Jembatan Besi 2 nomor 26, Jakarta Barat, DKI Jakarta. Izinkan saya ingin memaparkan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak, di mana fasilitator saya adalah Ibu Tentrem Lestari dan pengajar praktek saya adalah Bapak Ajus Surana. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran saya, yaitu CGP mempraktikkan penerapan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahannya. Yang kedua adalah CGP menyusun bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Apa itu inquiry apresiatif? Adalah mewujudkan visi dengan sebuah pendekatan inquiry apresiatif atau IE. Pendekatan IE sebagai alat untuk mencapai tujuan yang kita impikan. IE dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan, di mana IE dapat membantu membebaskan potensi inovatif dan kreativitas. IE juga fokus pada kekuatan yang dimiliki setiap anggota dan menyatukannya untuk menghasilkan kekuatan tertinggi. Menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif dan pendidikan positif. Dimulai dengan menggali hal-hal positif dalam diri seseorang, dalam organisasi atau komunitas untuk mencapai keberhasilan. Inquiry apresiatif sebagai pendekatan manajemen perubahan bagja bahwa pendekatan IE dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang telah ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah lebih baik. Berpijak dari hal positif yang telah ada, sekolah kemudian menyelaraskan kekuatan tersebut dengan visi sekolah impian dan visi setiap warga sekolah. Perubahan yang positif di sekolah diawali dengan pertanyaan positif. Contoh pertanyaan yang positif adalah, hal-hal baik apa yang pernah dicapai murid di kelas? Apa pelajaran menarik yang dapat dipetik dari setiap guru di kelas? Bagaimana pengembangan praktek baik setiap guru untuk dipertahankan sebagai budaya sekolah? Adapun tahapan bagja dalam inquiry apresiatif atau kita kenal sebagai IE, yang pertama adalah buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, atur eksekusi. Visi guru penggerak yaitu terwujudnya murid beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai profil pelajar Pancasila. Adapun karakter profil pelajar Pancasila yang pertama adalah mandiri, di mana murid mempunyai kebebasan, inisiatif, percaya diri, kontrol diri, ketegasan diri, dan bertanggung jawab. Yang kedua adalah berkebinekaan global, di mana murid mempunyai perasaan menghormati keberagaman. Ketiga adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana murid mempunyai akhlak yang mulia. Yang keempat adalah kreatif, di mana murid harus mempunyai kemampuan untuk menciptakan hal yang baru. Yang kelima adalah gotong royong. Murid harus mempunyai jiwa kebersamaan atau tolong-menolong antar sesama. Adapun prakarsa perubahan diri yang akan saya wujudkan dalam visi guru penggerak adalah menciptakan musola ramai murid menjalankan ibadah di lingkungan SMK Chandranaya DKI Jakarta. Yang melatar belakangi visi saya di sini adalah pada saat pembelajaran secara daring, di mana dunia mengalami virus COVID-19. Di situ kemudian anak-anak masuk kembali ke sekolah
dan pembelajaran secara tatap muka. Di sana saya melihat bahwa anak-anak di sini pembiasaan untuk melakukan ibadah di musola tidak seperti biasanya. Disinilah saya tergugah untuk membuat sebuah prakarsa perubahan diri saya. Adapun tahapan bagja yang pertama adalah buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, atur eksekusi. Disinilah saya membuat sebuah pertanyaan utama. Yang pertama adalah, apa yang harus saya lakukan untuk menciptakan musola ramai dengan murid yang beribadah? Tindakan yang saya lakukan adalah menerapkan pembiasaan untuk mendirikan sholat pada waktunya, baik sendiri atau berjamaah. Yang kedua adalah mengkoordinir murid untuk membersihkan musola secara berkala. Yang ketiga adalah mengajak untuk melakukan introspeksi diri atau bermuhasabah dampak baik dan buruk dalam dirinya. Kemudian yang keempat adalah mengingatkan untuk berkomitmen dalam mujahadah atau memperbaiki diri. Ambil pelajaran. Pertanyaannya yang pertama adalah, siapakah orang yang rajin untuk melakukan ibadah? Kedua adalah bagaimana dia membiasakan diri atau mengatur waktu untuk melakukan ibadah. Ketiga adalah aktivitas apa saja yang dia lakukan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Keempat, situasi apa saja yang selama ini telah mendukung murid. Kelima, keterampilan apa yang sudah saya kuasai untuk mendukung murid mencapai ibadah secara maksimal. Adapun tindakan yang saya lakukan adalah mencari profil orang atau tokoh terkenal yang sudah pernah berhasil dan menginspirasi. Kemudian yang selanjutnya adalah mencari tahu dan mencatat bagaimana dia mengatur waktu dalam membiasakan ibadah. Tindakan selanjutnya adalah ibadah apa saja yang dilakukan. Kemudian hasil introspeksi dijadikan pembelajaran, menggali kondisi yang sudah dimilikinya sesuai arahan, permasalahan yang ada dijadikan bahan evaluasi. Yang ketiga adalah gali mimpi atau dream. Ya, dalam prakarsa perubahan diri, kita harus mempunyai mimpi yang setinggi-tingginya. Pertanyaannya adalah, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi ketika murid rajin melakukan ibadah di musola? Bagaimana perasaan saya dengan musola ramai murid melakukan ibadah? Apa saja hal-hal baru yang bisa aku lakukan setelah musola ramai dengan murid beribadah? Apa hal-hal atau sumber daya yang kita bayangkan akan tersedia untuk mempertahankan musola ramai dengan murid beribadah? Adapun tindakan yang bisa saya lakukan adalah membuat gambaran atau narasi diri saat musola ramai murid menjalankan ibadah di musola, memberikan reward kepada murid yang rajin beribadah di musola, membuat catatan hasil introspeksi diri, kebersihan musola, kelengkapan ibadah, pembiasaan ibadah yang dilakukan, pembagian tugas sesuai potensi murid. Yang saya lakukan selanjutnya adalah jabarkan rencana atau desain. Pertanyaan yang pertama adalah, apa langkah paling sederhana atau langkah pertama yang bisa dilakukan? Berapa lama target untuk mencapainya? Apa tindakan-tindakan yang bisa mendukung usaha mencapai musola ramai murid melakukan ibadah? Bagaimana mengukur kemajuan dan melanjutkan langkah? Bagaimana cara untuk saling menyemangati agar musola ramai murid melakukan ibadah? Tindakan yang bisa saya lakukan adalah membuat capaian yang realistis untuk setiap minggunya, membuat catatan besar target yang akan dicapai per minggu dan berkolaborasi dengan semua murid, mengingatkan kepada semua murid di grup WhatsApp setiap harinya dan berkolaborasi dengan PJ setiap kelas. Membuat catatan setiap murid tentang kegiatan ibadah yang dilakukan di musola dan diparaf oleh PJ serta guru yang terkait. Selanjutnya adalah berkolaborasi dengan kepala sekolah yayasan, guru, PJ kelas, dan murid yang terkait. Yang kelima adalah atur eksekusi atau deliver. Pertanyaan yang bisa saya sampaikan adalah, siapa yang bisa mengarahkan dan memantau musola ramai murid melakukan ibadah? Siapa saja yang akan saya libatkan dalam mewujudkan rencana ini?
berperan sebagai apa saja, kapan usaha musola ramai murid melakukan ibadah akan mulai dilakukan, bagaimana pencatatan kemajuan latihan untuk mencapai musola ramai murid melakukan ibadah, siapa yang akan menampung curhatan tentang kesulitan murid melakukan ibadah. Tindakan yang saya lakukan adalah mengajak guru yang memiliki visi sama dan juga murid dan guru untuk mengontrol musola, melakukan azan sholat wajib ataupun sunnah, mengaji atau sholawatan. 1 minggu setelah visi ini disampaikan kepada murid, setiap murid mencatat catatan masing-masing. Setiap murid memiliki catatan masing-masing. Guru yang bersangkutan, kepala sekolah, dan yayasan. Salam dan bahagia dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.